Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 5 SD Islam Unggulan Sahabat Kota Madiun yang semoga senantiasa berada dalam lindungan, rahmat, karunia, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Pada kesempatan hari ini kembali kita dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran SKI di kelas 5 ini. Dan langsung saja hari ini kita masih akan melanjutkan perjalanan hijrah, ya, perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah di bab 1. Pada pertemuan yang lalu, ya, Ustadz sudah berjanji bahwasanya Ustadz akan menceritakan tentang asal-usul suku Aus dan Khazraj. Ya, kita ulangi sedikit. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita sudah membahas tentang penduduk asli kota Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke sana. Kota Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke sana disebut kota apa kemarin? Kota Yasrib. Nah, ternyata di Yasrib ini, sebelum kaum muslimin dari Mekah berhijrah ke sana, telah didiami oleh 3 suku besar. Siapa mereka? Mereka adalah suku Aus, suku Khazraj, dan orang-orang Yahudi. Pada waktu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keberadaan orang-orang Yahudi yang di sana. Orang-orang Yahudi sebenarnya mereka adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Bizantium. Tetapi karena mereka selalu membuat masalah dimanapun mereka berada, mereka diusir. Diusir oleh orang-orang Bizantium yang beragama Nasrani. Karena orang-orang Nasrani menganggap orang-orang Yahudilah yang telah menyalib Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Berikutnya kita akan membahas tentang apa? Suku Aus dan Khazraj. Ya, suku Aus dan Khazraj itu sebenarnya adalah 2 suku yang bersaudara. Suku Aus ini adalah keturunan Aus, sedangkan suku Khazraj ini adalah keturunan Khazraj. Aus dan Khazraj ini sebenarnya adalah 2 bersaudara. Sebelum mereka pergi ke Yasrib, mereka adalah orang-orang yang mendiami daerah Yaman. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mendiami daerah Yaman dari kaum Saba. Sebagaimana yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Mereka adalah kaum yang diberi nikmat yang besar oleh Allah SWT. Allah menjadikan lahan-lahan pertanian mereka menjadi subur sekali. Allah memudahkan mereka membangun bendungan yang besar sekali untuk mengairi lahan-lahan pertanian mereka. Ya. Allah memberikan nikmat yang besar itu pada mereka dengan tujuan agar mereka mau bersyukur. Agar mereka mau bersyukur. Namun ternyata nikmat yang begitu besar yang Allah curahkan kepada mereka tidak membuat mereka itu menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Mereka sudah dilimpahkan harta yang melimpah. Dengan lahan-lahan pertanian yang subur, dimudahkan untuk mengairkan air-airnya ke sana. Maka Allah murka kepada mereka. Sehingga bendungan yang megah, yang besar, yang mereka bangga-banggakan itu dihancurkan oleh Allah SWT. Dengan sebab yang sangat remeh. Bagaimana sebabnya? Ternyata Allah mengirimkan sekelompok tikus yang membuat sarang di
bendungan tersebut, menggerogoti tanahnya sedikit demi sedikit sehingga bendungan itu ambrol, hancur berantakan, membanjiri seluruh daerah tersebut, sehingga penduduknya lari kocar-kacir, lari kemana-mana, sehingga mereka mencari tempat baru untuk mereka tinggali. Dan di antara mereka ada dua suku ini, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka karena bersaudara, mereka bersama-sama mencari tempat tinggal baru. Ya, mencari tempat tinggal baru, sampailah mereka ke tempat tinggal ke daerah yang subur, yaitu Yasrib. Karena memang mereka adalah orang-orang yang ahli dalam pertanian. Mereka tidak pandai berdagang dan tidak pandai dalam hal yang lain. Karena itu mereka ya mencari tempat baru yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Ketemulah mereka dengan daerah Yasrib. Itulah awal mula bagaimana mereka bisa tinggal di sana. Berbeda dengan Yahudi yang diusir, mereka adalah orang-orang yang mencari tempat baru untuk mereka hidupi karena tanah kelahiran mereka sudah dihancurkan oleh banjir bandang yang melanda mereka. Kemudian kita lanjutkan di halaman 3 dari buku ini. Suku Aus dan Khazraj kemudian mengelola banyak lahan pertanian dan perkebunan. Seiring waktu jumlah mereka semakin banyak dan harta mereka pun semakin banyak. Mereka menjadi orang-orang kaya di Madinah. Karena mereka memang didasari dari keluarga yang pandai bercocok tanam. Sehingga mereka berhasil di Madinah. Karena Madinah adalah daerah yang sangat subur. Ya. Kemudian mereka tinggal di Madinah, hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Dan sebagaimana Ustaz sebutkan, orang-orang Yahudi adalah orang yang jahat sekali. Orang-orang yang pendengki, orang-orang yang tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Bagi Yahudi, Aus dan Khazraj dapat menjadi ancaman bagi mereka suatu saat. Maka sering terjadi keributan antara orang-orang Yahudi dengan suku Aus dan Khazraj. Sehingga sering terjadi perang-perang kecil selama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Ya. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, orang Yahudi orang yang licik sekali. Mereka adalah orang-orang yang tidak pandai dalam berperang. Mereka tidak mempunyai keahlian dalam hal berperang. Namun mereka adalah orang-orang yang licik. Karena itu orang Yahudi sadar mereka tidak bisa menghadapi orang-orang Aus dan Khazraj kalau mereka bersatu. Ya. Maka orang-orang Yahudi membuat tipu daya, mengadu domba antara suku Aus dan Khazraj, sehingga menciptakan permusuhan antara kedua suku tersebut. Dengan kelicikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, usaha kaum Yahudi tersebut berhasil. Maka tenggelamlah suku Aus dan Khazraj dalam permusuhan dan peperangan yang berkepanjangan sampai beratus-ratus tahun. Ya, suku Aus dan suku Khazraj yang tadinya bersaudara, dengan tipu daya, tipu muslihat yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi, mereka bermusuhan. Ini jahatnya orang Yahudi. Sampai mereka berperang selama ratusan tahun. Dan di antara salah satu perang terbesar yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj itu adalah perang Bu'at. Perang Bu'at ini terjadi hanya beberapa saat sebelum mereka mendengar dakwah Rasulullah SAW. Ya, perang ini banyak menelan korban jiwa. Permusuhan ini terus berlangsung hingga Islam datang mempersaudarakan mereka. Ya, di dalam perang Bu'at inilah banyak sekali pimpinan dari suku Aus maupun suku Khazraj yang meninggal. Ya.
meninggal. Sehingga ketika selesai dari perang Bu'ad ini, orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj yang tinggal di Yasrib waktu itu, mereka bingung. Mereka tidak mempunyai pimpinan, harus mengadu kepada siapa? Hmm? Harus mengadu kepada siapa? Dan mereka ingat, ya, mereka ingat dahulu ketika mereka masih sering ribut dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ternyata sering menakut-nakuti mereka, ya, menakut-nakuti penduduk Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, dengan mengatakan, percayalah, sebentar lagi akan datang seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, dan kami akan mengikutinya. Bersama nabi itu kami akan memerangi kalian seperti perangnya kaum Ad dan Iran. Ya, perangnya kaum Ad dan Iran. Padahal pada kenyataannya orang-orang Yahudi justru memusuhi Rasulullah SAW, meskipun mereka mengetahui bahwa beliau benar-benar utusan Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, orang-orang Yahudi mereka pergi ke Yasrib. Perhatikan ini, orang-orang Yahudi itu pergi ke Yasrib karena mereka percaya sekali, yakin sekali, sudah disebutkan dalam kitab suci mereka bahwasanya di Yasrib itu akan turun nabi akhir zaman. Turun nabi akhir zaman yang dengan nabi tersebut akan memperoleh kemenangan siapapun yang mengikutinya. Karena itu mereka pergi ke Yasrib. Mereka pergi ke Yasrib. Mereka menunggu kedatangan nabi tersebut. Saking jelasnya penjelasan dalam kitab suci mereka, jelas sekali bahwasanya nanti nabi terakhir itu akan turun di daerah yang banyak kurmanya. Kemudian bahkan hari lahirnya, kapan lahirnya itu nanti orang-orang Yahudi tahu. Akan diberi petunjuk bahwasanya nanti di malam kelahiran nabi tersebut ada bintang kenabian. Dan orang-orang Yahudi tahu. Duh, kalau mereka tahu, mengapa mereka tidak mau beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz? Ya, kita akan bahas sedikit, ya, tidak ada di buku ini. Perhatikan, tidak ada di buku. Dikisahkan dalam banyak riwayat, ya, dalam banyak riwayat dikisahkan pada malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi itu melihat bintang kenabian. Melihat bintang kenabian yang dijelaskan oleh kitab suci mereka. Mereka senang sekali. Wah, ini saatnya yang kita tunggu-tunggu telah datang. Ini saatnya Nabi akhir zaman yang diceritakan oleh kitab suci kita akan lahir. Kemudian mereka menyebarkan utusan untuk meneliti, ngecek seluruh penduduk Yahudi. Ada enggak malam itu yang melahirkan? Ada enggak malam itu yang melahirkan? Karena mereka yakin sekali bahwasanya Nabi akhir zaman itu berasal dari orang-orang Yahudi. Mengapa? Ya karena memang nabi-nabi terdahulu itu selalu diutus dari Bani Israel. Dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan banyak sekali nabi yang berasal dari Bani Israel. Dan ternyata dalam penjelasan kitab suci mereka tidak disebutkan nabi itu dari mana. Namun mereka sudah yakin sekali bahwasanya nabi itu berasal dari kaum mereka. Karena memang sebelumnya nabi itu ya berasal dari kaum mereka. Sehingga mereka memeriksa seluruh penduduk Yahudi. Ternyata tidak dijumpai satupun dari mereka yang melahirkan. Mereka kecewa. Loh, kok tidak ada? Padahal ini sudah diberitahukan oleh kitab kita. Tidak mungkin kita itu salah. Masya Allah, mereka sebenarnya orang yang beriman. Namun terkadang mereka itu menutup-nutupi kebenaran. Kemudian mereka menyebarkan utusan untuk mencari ke seluruh penjuru Arab. Ke seluruh penjuru Arab, mencari kabar siapakah di antara penduduk Arab yang malam itu melahirkan anaknya. Ya.
Kemudian mereka mengirimkan ke beberapa kota sampai ada yang ke Mekah. Dari Madinah itu sampai ada yang diutus ke Mekah mencari ada gak malam bintang kenabian itu yang melahirkan. Setelah mengirimkan utusan seluruh seluruh penjuru Arab itu dikelilingi, mereka tidak juga menemukan, Kemudian mereka tidak putus asa karena mereka yakin sekali tidak mungkin salah apa yang diberitakan oleh kitab suci mereka. Kemudian mereka mengutus lagi. Sampailah utusan terakhir mereka ke Mekah. Kemudian diberitahukan bahwasanya benar, malam itu ada penduduk kami yang melahirkan. Siapa dia? Dia adalah Aminah. Bolehkah aku melihatnya? Silakan. Silakan. Ya, kemudian utusan orang Yahudi ini pergi menemui Aminah, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meminta izin untuk memeriksa bayi tersebut. Dan ternyata Masya Allah, dalam kitab suci mereka pun sudah dijelaskan tentang ciri-ciri bayi itu. Jadi meskipun belum pernah melihat, sudah tahu sekali bahwasanya bayi itulah nanti yang akan menjadi nabi terakhir. Karena ada tanda kenabian di belakang punggung beliau. Dan ini diketahui oleh orang-orang Yahudi. Kemudian utusan Yahudi ini meminta izin untuk memeriksa bayi tersebut. Dan ketika memeriksa bayi Muhammad SAW ketika itu, orang Yahudi itu langsung pingsan. Duh, kenapa Ustadz kok pingsan? Ya karena memang orang Yahudi ini menemukan tanda kenabian pada diri bayi Muhammad SAW. Mereka kecewa sekali loh. Mengapa kecewa Ustaz? Mereka kecewa sekali. Dia kecewa sekali karena ternyata Nabi akhir zaman itu bukan berasal dari Bani Israel. Bukan berasal dari orang-orang Yahudi. Karena itulah mereka kecewa sekali. Sehingga meskipun orang-orang Yahudi itu sebenarnya tahu bahwasanya Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah. Karena kedengkian mereka, ternyata Nabi itu bukan berasal dari golongan mereka. Mereka tidak mau beriman. Padahal mereka sebelumnya sudah berkuar-kuar, sudah berteriak-teriak pada orang-orang Aus dan Khazraj musuh mereka. Kalian akan kalah dengan kami nanti. Karena kami sebentar lagi akan dipimpin oleh seorang Nabi akhir zaman. Bahkan nanti kejadian menarik ya terjadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah itu menunggu kedatangan beliau. Ternyata orang pertama yang mengetahui tentang beliau adalah orang-orang Yahudi. Karena sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, orang-orang Yahudi itu sudah tahu persis tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman tersebut. Tentang detailnya nanti insya Allah kita ceritakan hal ini, perjalanan ini pada bab berikutnya, yaitu ketika membahas tentang perjalanan Nabi SAW ke Madinah. Ya. Terus ini perhatikan. Ini kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka sudah berteriak-teriak pada orang-orang Aus dan Khazraj. Sehingga mereka sedangkan ketika Nabi itu benar-benar turun, ternyata mereka tidak beriman. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka tahu orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi tersebut. Mereka mendengar ada Nabi yang diutus di kota Mekah. Ya, karena itu mereka menggunakan kesempatan. Mereka sudah tahu berita itu bahwasanya Nabi itulah yang akan memenangkan peperangan di akhir zaman nanti. Maka mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan. Maka orang-orang Aus dan Khazraj mereka beriman dahulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, beriman dahulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendahului orang-orang Yahudi. Ya, itulah sebabnya. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Madinah kok mudah sekali beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, ini terkadang yang belum kita ketahui. Padahal beliau berdakwah ke Mekah bertahun-tahun tidak ada yang menerima. Lah kok orang-orang Madinah begitu mudah menerima? Ternyata ada jasa orang Yahudi di situ. Karena orang Yahudi telah mengabarkan tentang kebenaran Nabi tersebut. Sedangkan mereka yang mengabarkan ternyata tidak mau, malah tidak mau beriman. Ya, paham ya? Orang-orang Madinah itu mau beriman kepada Rasulullah SAW itu ada atas jasa Yahudi yang mengabarkan bahwasanya nanti akan ada Nabi akhir zaman. Ya, sehingga dengan berita itu Rasulullah diterima dengan baik oleh orang-orang Madinah, dijadikan pemimpin mereka. Karena mereka sudah tahu tentang berita datangnya Nabi akhir zaman ini dari orang-orang ya Yahudi. Nah itu sebabnya mengapa orang-orang Madinah kok mudah beriman berbeda dengan orang-orang Mekah. Ya, bisa dipahami ya. Baik. Itu apa yang bisa Ustadz jelaskan hari ini. Kita sudah sampai di halaman 5. Insya Allah poin B, penduduk Madinah menyambut dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, barangkali ini saja yang bisa Ustadz jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebih dari apa yang Ustadz sampaikan, Ustadz mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.